misteri di balik kabut hitam jembatan Cangar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, channel di mana kisah-kisah horor terbaik ada di sini. Oke, masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik pokoknya untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Wulan Kemuning. Ini kisahnya keren banget teman-teman, karena menyangkut sesuatu yang sedang viral. Apa sih itu? Jembatan Cangar. Wow, jembatan yang sedang viral ya teman-teman ya. Yang mana jembatan ini berada di wilayah Jawa Timur, lebih tepatnya lagi di Desa Pacet. Misteri apa sih sebenarnya yang ada di jembatan Cangar yang sedang viral ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Timur. Raffi, pemuda asal desa Tulungrejo, berusia 20 tahunan yang bertubuh jangkung itu menjalin hubungan kasih dengan Savitri, gadis berparas ayu yang tinggal di desa Pacet. Hubungan mereka telah berjalan 2 tahun. Setiap malam minggu, Raffi mengendarai sepeda motor metiknya. Ia rela menembus gelapnya malam berkabut datang ke desa itu demi bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Begitu sampai, Raffi berdiri di depan pintu rumah bagus itu. Ia mengucapkan salam dari dalam. Ia disambut oleh ayah Savitri, Paman Wiryono. Namun malam itu berbeda. Tatapan pria berusia 55 tahun itu dingin. Ia berdiri di ambang pintu menatap Raffi tanpa berkata apa-apa. Suasana mendadak canggung. Beberapa detik kemudian barulah Paman Wiryono mempersilakan masuk. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Tak lama kemudian Savitri muncul. Ia duduk di samping Raffi. Tapi belum sempat suasana mencair, Paman Wiryono berdiri dengan gerakan kasar, berkacang pinggang, lalu bertanya dengan nada membentak, "Raffi, kamu ini sebenarnya mau serius atau enggak sama anakku, ha?" Saking terkejutnya, tubuh Raffi hampir saja terjatuh dari kursi. Ia sama sekali tidak menyangka kalau kedatangannya kali ini justru memancing kemarahan. Sementara Savitri hanya menunduk lesu. Ia tak punya nyali untuk sekedar menatap ayahnya yang justru memelototinya. Rahang Paman Wiryono sampai gemeretak. Kedua tangannya berubah mengepal kuat di sisi tubuh, menahan emosi semenjak lama. 2 tahun itu bukan waktu sebentar. "Savitri, masuk kamar," perintah Paman Wiryono sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. Dengan tubuh gemetar, Savitri bangkit perlahan. Tanpa sepatah kata ia berjalan. Sebelum masuk ke dalam kamar, di ambang pintu, ia menoleh sekilas ke arah Raffi. Pandangannya bertabrakan. Begitu pintu kamar ditutup, degup jantung Raffi makin tak beraturan. Masih dalam posisi berdiri, Paman Wiryono memberondong pertanyaan demi pertanyaan tentang hubungan percintaan yang dianggapnya terlalu lama tanpa itikat ke jenjang berikutnya. "Raffi, saya ingatkan kamu, jangan dekati anakku lagi. Dengar, mulai detik ini, paham kamu?" tekan Paman Wiryono sambil menunjuk-nunjuk wajah Raffi. Iya, maaf Paman, saya benar-benar minta maaf. Tapi saya memang belum sanggup untuk menikah Savitri dalam waktu dekat, ujar Raffi. Ia memberanikan diri membalas tatapan Paman Wiryono, menjelaskan kalau yang sesungguhnya selama ini
ia belum punya pekerjaan tetap. Selain itu, sebagai penopang ekonomi keluarga, ibunya sudah janda. Otomatis, kedua adiknya menjadi tanggung jawab Raffi sebagai sulung. Tapi sialnya, itu justru menjadi pemicu kemarahan. Kurang ajar. Berarti selama ini anakku cuma kamu permainkan, ha? Tuduh Paman Wiryono sambil menghantam meja keras. Brak! Keluar kamu dari rumahku, pergi! Tunjuk Paman Wiryono ke arah pintu yang terbuka lebar tanpa memberi ruang pembelaan. Urat lehernya sampai menonjol mengulang. Pergi! Raffi tak berani membalas sepatah kata pun. Ia segera berdiri, berbalik dan keluar. Kakinya gemetar, berlari menuju ke arah motornya. Dengan tangan masih gemetar pula, ia memutar kunci kontak. Sekilas ia menoleh. Jangan pernah kamu injak rumahku lagi, geram Paman Wiryono berdiri di ambang pintu. Kalimat berikutnya berisi sumpah serapah. Tanpa membunyikan klakson tanda pamit, Raffi menarik gas, membawa lajunya meninggalkan desa Pacet dengan perasaan campur aduk. Semakin jauh motor melaju, kabut turun semakin tebal. Ketika melintasi jalanan berkelok, suasana dibekap sepi yang ganjil. Sepanjang jalan tak ada kendaraan lain berpapasan, hanya suara mesin dan desir angin yang menemani. Hingga akhirnya Raffi tiba di jembatan Cangar. Di bawah alam sadarnya, ia melambatkan laju motor. Dingin yang tadi biasa saja berubah menusuk tulang, membuat tubuhnya menggigil. Saat itulah ada suara perempuan samar memanggil, "Raffi." Sontak Raffi menoleh ke kiri, ke arah suara berasal. Jelas ada yang memanggil namanya. Ia menaikkan kaca helm, memperhatikan, tapi tak ada siapa-siapa. Cuma perasaanku aja, gumam Raffi. Ia menggeleng, mencoba berpikir logis. Tapi begitu Raffi hendak menambah gas, suara panggilan lebih jelas terdengar. Suara Savitri. "Raffi." Kedua belah tangan Raffi refleks menekan rem. Motornya berhenti tepat di sisi jembatan. Sebelah kakinya memijak sisi pembatas. Dan tepat di saat itu, aroma harum bunga mawar dan melati tercium jelas datang dari arah bawah jembatan. Jantung Raffi berdetak lebih kencang saat tanpa sengaja ia menatap ke arah gelap jurang di bawah sana. Tiba-tiba bayangan wajah dan tatapan sekilas Savitri melintas di benak Raffi, disusul bentakan Paman Wiryono. "Pergi!" Astagfirullah, gumam Raffi. Tubuhnya tersentak. Detik itu juga nalurinya tertarik untuk pergi. Dengan gerakan kasar, ia menurunkan kaca helm, menarik gas. Dalam sekejap, motor melesat meninggalkan jembatan. Tak peduli aroma harum tadi masih mengikuti, mengejar. Sekaligus suara samar, derap langkah orang. Mereka beradu mulut, saling menyalahkan pria dan wanita. Begitu sampai di perempatan desa, barulah Raffi memperlambat laju motornya. Dia melihat beberapa pemuda sebaya duduk melingkar di atas lantai kayu pos kamling. Ada beberapa motor terparkir di sisi jalan. Raffi menghela nafas lega. Ia butuh tempat untuk menenggelamkan pikirannya, walau hanya sebentar. Akhirnya, ia membelokkan stang, berhenti di depan pos. Raffi, tumpen gapel, seru Ridwan, langsung bergeser. Satu tangannya melambai mengajak bergabung. "Ya nih, lagi cepet pulang aja," jawab Raffi berkilah. Ia turun dari motor, gerakannya pelan saat melepas helm, lalu menggantungkannya di atas stang. "Ayo sini duduk, lagi pada santai nih," seru Handri sambil menepuk ruang kosong di sampingnya. Begitu Raffi duduk, seorang teman lain menyodorkan sebatang rokok. Biar nggak tegang-tegang banget mukanya." Raffi menerima tanpa komentar. Jarinya menjepit batang rokok itu, lalu mengambil korek yang dilemparkan ke arahnya.
Ia menunduk sedikit, menyalakan ujung rokok, lalu menghisapnya dalam-dalam. Apesnya, bayangan wajah Savitri, tatapan di ambang pintu kamar muncul kembali. Tanpa sadar, Raffi menunduk, rahangnya mengeras. Ia mengusap dada kemudian bicara dalam hati. Sudahlah, aku juga belum siap. Mau bagaimana lagi? Suara Ridwan memecah. Hei, ngapain sih? Bengong kayak orang kesurupan gitu. Habis kesambet demit di jembatan Cangareal. Tubuh Raffi tersentak. Kaget bukan main, sontak semua menertawai. Paling juga habis kena ceramah itu sama calon mertua. Jatuh Handri sambil menyenggol bau Raffi. Iya tuh, lihat aja mukanya. Kusut kayak baju belum disetrika. Tambah yang lain membuat suasana makin riuh. Mereka saling melempar candaan. Sepanjang itu, Raffi hanya tersenyum tipis. Ia menghisap rokok lebih dalam, tapi rasanya mendadak pahit. Ridwan memperhatikan lebih serius, lalu menggeser posisi duduknya sedikit mendekat, menepuk bahu Raffi pelan. Dah, sabar aja Vi. Kita ini masih muda. Urusan nikah nanti juga ada waktunya. Gak segampang ituan, tanggap Raffi sambil menatap bara merah di ujung rokoknya yang perlahan memendek. Ridwan mengernyit. Maksudnya? Raffi berpindah menatap lurus ke depan, mengeluarkan isi hati yang mengimpit. Aku ini tulang punggung keluarga. Semua kebutuhan mereka dari aku. Sedangkan kerjaan aja masih serabutan. Menit berikutnya, tak ada yang berniat memotong ketika Raffi menceritakan perlakuan tidak mengenakan dari Paman Wiryono. Atas kejujurannya tadi, justru dianggap mempermainkan putrinya. Setelah jeda panjang, Ridwan mengusap tengkuk sendiri, lalu menepuk bau Raffi, menanggapi dengan hati-hati. Kalau dari sudut pandang orang tua ya mungkin wajar juga, Raf. Mereka kan takut kalau anak perempuannya itu digantung statusnya. Raffi menoleh lambat. Iya, aku juga ngerti. Tapi aku juga kan gak bohong soal keadaanku. Ridwan tak berani berkomentar, hanya bisa menepuk sekali lagi memberikan dukungan. Raffi menatap bara puntung rokok di celah jarinya, wajahnya mendadak panas oleh ucapan Paman Wiryono yang masih menancap. Setelah beberapa saat keluh kesah Raffi selesai, suasana mulai mencair lagi. Kartu kembali dibagikan. Raffi kini ikut bermain, tapi pikirannya justru melayang ke wajah sendu ibunya, ke ucapannya waktu itu, memintanya tidak buru-buru menikah karena anak lelaki satu-satunya. Alasannya jelas, adik-adiknya membutuhkannya. Malam semakin larut, tawa canda terus berlangsung sampai akhirnya semua sepakat bubar. Seminggu kemudian, matahari siang menyengat tanpa ampun. Keringat membasahi baju kerja Raffi. Ia sedang bekerja mengangkat karung pasir di sebuah proyek kecil di pinggiran desa. Raffi, panggilan itu membuat Raffi langsung menoleh. Dan seketika beban pasir di punggungnya seperti kapas saat mendapati Savitri berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya sembab, jelas karena menangis semalaman. Tanpa sadar, Raffi menjatuhkan karung begitu saja. Ia melangkah mendekat, begitu berdiri berhadapan-hadapan, alisnya mengernyit, bertanya penuh selidik. Tri, kamu kenapa? Habis nangis ya? Iya, aku mau bicara, Raffi, jawab Savitri menunduk, jari-jarinya saling meremas, lidahnya mendadak kaku. Ya, ngomong aja, ujar Raffi menatapnya lekat, tapi tak ada jawaban. Membuat firasat buruk muncul perlahan. Kedua tangan Raffi terangkat menyentuh bahu Savitri, memaksa tanya. Ada apa? Aku sudah dilamar, Vi. Jujur Savitri, ia mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar, menahan isak agar tidak meledak. Seketika, kedua belah tangan Raffi jatuh ke sisi tubuh, pandangannya hampir menggelap. Dia mengulang. Dilamar. Savitri mengangguk.
Air matanya jatuh satu-satu begitu menjelaskan. Iya, dengan keluarga Junedi, tetangga kampung sebelah. Kamu tahu kan, Vi, dia anak kepala desa. Raffi mengangguk. Dia menatap wajah perempuan yang dicintainya, tangannya perlahan mengepal, otot rahangnya menegang. Safitri melanjutkan dengan suara gemetar. Kata bapak orangnya mapan, keluarganya juga berada. Terus, kamu jawab apa? Tanya Raffi tak sabaran. Safitri maju setengah langkah, menatap Raffi tepat di mata, tatapannya bertabrakan. Sama seperti malam itu, penuh harap juga luka. Aku belum jawab, makanya aku kesini. Karena aku masih nunggu kamu, Vi. Jujur Safitri. Rang Raffi mengeras. Dilema. Dua pilihan berdiri di hadapannya dan sama-sama melukai. Di satu sisi, Safitri, perempuan yang selama 2 tahun ini menjadi alasannya melewati hari ke minggu terasa begitu cepat. Di sisi lain, tanggung jawab yang tak pernah memberikannya ruang untuk egois. Raffi mengambil keputusan. Sudahlah Tri, mungkin memang sudah jalannya begini. Aku gak bisa nahan kamu terus dalam ketidakpastian. Sontak, kedua tangan Safitri membekap. Kalimat itulah yang ditakutinya. Raffi melanjutkan. Kamu berhak dapat kehidupan yang lebih jelas, lebih layak. Bukan seperti aku. Dan aku gak mau kamu ikut terseret dalam hidup yang belum jelas arahnya. Safitri menggeleng cepat. Makna dari jawaban panjang Raffi jelas. Status sosial mereka berbeda, membuat air matanya jatuh semakin deras, bahunya bergetar hebat. Jangan ngomong kayak gitu, Vi. Aku bisa nunggu kok. Aku bisa nunggu sampai kamu siap. Nanti aku akan kasih tahu ke bapak. Tutur Safitri, ia rela demi rasa sayang dan cintanya. Namun Raffi menggeleng. Masalahnya, aku gak tahu harus sampai kapan kamu tunggu. 1 tahun, 2 tahun, atau lebih. Makanya aku gak mau kamu bertahan sama aku yang belum tentu bisa ngasih kepastian. Safitri menggigit bibir kuat-kuat. Kedua tangan berpindah mencengkram pinggang Raffi yang memohon. Aku gak butuh orang kaya, Vi. Aku cuma butuh kamu. Tapi kasih kepastian. Kalimat terakhir menghantam dada Raffi. Ia goyah, menarik tubuh Safitri sedikit lebih dekat hendak melawan keadaan. Akan tetapi, bayangan ibunya lebih cepat muncul. Wajah yang tak pernah lelah memintanya untuk jangan buru-buru menikah. Raffi memejam. Begitu membuka mata kembali, keputusannya bulat meski menyakitkan. Ia menjauhkan tubuh Safitri. Maafin aku, Tri. Aku sayang sama kamu. Tapi aku gak bisa jadi laki-laki yang egois. Aku gak bisa milih bahagia sendiri. Sementara di rumah, masih ada yang bergantung sama aku. Kalau aku memaksakan diri sekarang, aku takut malah menyakitimu lebih dari ini. Tutur Raffi. Tanpa memberikan ruang bantahan, Raffi menarik kembali tubuh Safitri, mendekapnya erat untuk yang terakhir kalinya. Safitri terisak di dadanya. 2 tahun jalinan itu benar-benar berakhir. Kenapa kita harus ada di posisi ini, Vi? Salah kita apa? Kita gak salah. Gak semua yang kita cintai harus kita miliki. Mungkin memang kita ditakdirkan bukan untuk bersama selamanya. Bisik Raffi berusaha menenangkan. Beberapa saat mereka hanya diam saling memeluk. Sampai Safitri lebih dulu melepaskan pelukan itu, ia mundur 1 langkah, menyeka air mata. Kalau begitu kamu janji sama aku, kamu harus datang di hari pernikahanku nanti. Aku mau kamu lihat sendiri kalau aku sudah menjadi milik lelaki lain. Permintaan itu jelas menyakitkan, tapi Raffi mengangguk ikhlas. Ya, aku janji akan datang. Aku akan menjadi saksi kamu berbahagia, meskipun bukan sama aku. Safitri menatapnya lama. Potongan kenangan indah berkelebat di kepalanya, mengiringi perpisahan mereka. Bertepatan dengan itu, di kejauhan, suara klakson motor beruntun. Di sana ada seorang teman memberi syarat waktu pertemuan telah selesai karena memang datang sembunyi-sembunyi.
Tanpa sepatah kata lagi, Savitri berbalik badan. Ia berlari kencang sambil menangis sejadi-jadinya. Dan Raffi hanya bisa berdiri diam di bawah terik matahari, membiarkan separuh jiwanya pergi. Sebulan kemudian, rumah besar Paman Wiryono menggelar hajatan besar. Tenda biru berdiri megah, janur kuning melengkung di pintu masuk. Hari itu adalah hari pernikahan Savitri. Dari kejauhan terdengar suara gamelan beradu dengan organ tunggal mengalut. Raffi menepati janji. Dengan gentle ia datang mengenakan kemeja batik matching dengan celana hitam dan sepatu pantofel berwarna senada. Ia bersama 4 orang temannya. Mereka berjalan beriringan masuk, melintasi karpet merah yang membentang menuju deretan kursi. Raffi duduk di antara tamu undangan. Ia menyantap hidangan yang tak ada nikmat-nikmatnya di lidah. Pandangannya terus tertuju ke atas pelaminan. Di sana, Savitri duduk anggun dalam balutan busana pengantin adat Jawa. Dahi dan rambutnya dihiasi paes hitam khas dengan rangkaian melati yang menjuntai di sisi kepala. Kebaya beludru gelap membalut tubuhnya yang ramping, lengkap dengan kemben dan perhiasan emas yang berkilau. Di sampingnya, Junaidi duduk tegak, mengenakan beskap lengkap dengan belangkon. Mereka tampak sempurna, serasi. Berulang kali Savitri tersenyum, cantik sekali pada para tamu undangan. Tapi dari jauh, Raffi bisa melihat ada luka yang disembunyikan di sana. Tak mau terbawa perasaan, Raffi mengalihkan pandangan, mencoba meyakinkan diri sendiri jika keputusannya tepat, melepaskan dengan ikhlas. Saat sesi bersalaman dimulai, sesuai kesepakatan yang dibuat sebelum berangkat, Raffi bersama temannya sengaja menunggu di barisan belakang, membiarkan tamu lain lebih dulu. Langkah demi langkah mereka maju, semakin dekat, semakin berat kaki Raffi melangkah. Hingga akhirnya ia berdiri tepat di depan pelaminan. Di tengah menyalami para tamu, Savitri menatapnya. Dan dalam 1 detik itu, semua kenangan indah 2 tahun itu datang. Rupanya ikhlas itu hanya mudah diucapkan. Riwan yang berdiri di belakang faham. Ia langsung menepuk pundak Raffi dan berbisik, "Kuatkan hatimu, Raff." Raffi menoleh sekilas sambil tersenyum tipis. "Beres, aku sudah ikhlas kok." Ridwan lega. Raffi pun kembali maju, tapi langkahnya mendadak berat saat menaiki tangga pelaminan. Begitu sampai di atas, dunia seakan melambat. Ia lebih dulu menyalami Paman Wiryono dan istrinya yang menatapnya seperti sampah. Tapi Raffi tak peduli. Ia berpindah ke Savitri yang begitu berbeda, jauh lebih cantik dan anggun. Di sampingnya, Junaidi berdiri tegak, wajahnya tegas, tatapannya tajam. Kerongkongan Raffi mendadak kering. Ia menelan ludah, tubuhnya gemetar saat mengulurkan tangan lebih dulu pada Savitri. Selamat menempuh hidup baru. Semoga kamu jadi istri yang baik dan bahagia," ucap Raffi terbata-bata, padahal ia sudah merangkainya sempurna semenjak undangan pernikahan berpita hitam itu diterima. Savitri menatap, enggan melepaskan jabatan tangannya, dan detik itu ketegaran dan kepura-puraannya runtuh. Bahagia ketemu Vi. Balas Savitri. Raffi membeku. Belum sempat ia berkata apa-apa, tangan kiri Savitri menghantam dadanya. Sekali, 2 kali, tidak keras, tapi penuh luapan kekecewaan. Kamu jahat, Vi. Kamu jahat banget. Isak Savitri pecah. Kita nggak akan pernah ketemu lagi, Vi. Perlahan, tubuhnya roboh ke dada Raffi. Refleks. Tanpa berpikir, Raffi memeluknya, mendekat, menghirup aroma wangi tubuh itu, dan suasana mendadak tegang. Tamu yang tersisa terkejut saling pandang. Teman-teman Raffi terdiam di belakang. Begitu pula kedua orang tua mempelai. Bahkan Junaidi pun terpaku beberapa detik. Ia tak menyangka kejadian itu terjadi tepat di hadapannya.
Mujurnya, Raffi tersadar jauh lebih cepat perlahan dengan berat hati menjauhkan tubuh Savitri lalu berkata lirih, "Maaf Tri, kita kita sudah bukan siapa-siapa." Makna dari kata-kata itu membuat Savitri hanya bisa tergugup pilu. Raffi beralih menatap Junaidi, melangkah dengan gentle mengulurkan tangan sambil berucap, "Selamat Jun, jaga Savitri baik-baik ya. Dia dulu pernah menjadi milikku, tapi sekarang dia tanggung jawabmu." Junaidi tidak langsung menyambut uluran tangan Raffi. Justru tatapannya makin tajam, rahangnya mengeras. Tapi pada akhirnya ia menyambar, menjabat tangan Raffi kuat dan terlalu sebelum melepaskan. Tentu, Savitri istriku sekarang. Aku akan membahagiakan dia dengan segala yang aku punya. Sesuatu yang jelas tidak bisa kamu berikan, balas Junaidi congkak. Raffi tertawa jengah, membalas tak kalah menusuk. Ya, semoga saja rasa cinta Savitri bisa kamu dapatkan dengan apa yang kamu miliki. Maksudmu apa? Bentak Junaidi. Dia tersinggung, membuat emosinya meledak, matanya melotot, rahangnya mengeras, kedua belah tangannya mengepal kuat ingin menghajar. Akan tetapi Raffi tidak pergi. Ia justru balas menatap lurus, membuat suasana semakin panas. Dan tiba-tiba saja, satu jotosan telak Junaidi layangkan, mendarat seperti ledakan di kepala Raffi. Tubuhnya terhuyung ke samping, pandangannya seketika berkunang-kunang. Suara gamelan dan biduan di sekelilingnya menjauh. Lalu, gedebuk, Raffi jatuh tersungkur di lantai pelaminan. Satu lutut membentur keras, kedua telapak tangannya menahan tubuh yang nyaris ambruk sepenuhnya. Ada sensasi hangat mengalir dari pelipisnya. "Raffi!" jerit Savitri memecah suasana. Dalam kondisi setengah sadar, Raffi mendongak, pandangannya buram. Melihat Savitri meronta di sisi Junaidi, wajahnya panik, air matanya mengalir deras merusak riasan pengantin yang sempurna. Beberapa detik kemudian, tubuh Savitri melemah. "Savitri! Savitri!" pekik Junaidi. Dia panik saat Savitri terkulai tak berdaya di pelukannya, pingsan. Kedua orang tua yang mendampingi langsung berhambur. Paman Wiryono sigap meraih alih tubuh lunglai putrinya. Suasana langsung kacau. Seolah baru tersadar, para tamu yang tersisa berdiri. Mereka berlarian naik ke atas pelaminan, berusaha melerai. Beberapa lelaki dewasa itu langsung menarik tubuh Raffi menjauh sebelum jadi bulan-bulanan kemarahan Junaidi. Sementara yang lain menahan Junaidi yang tersulut emosi akan kembali menendang, menghajar karena terbakar api cemburu. Ia didorong paksa masuk ke dalam rumah. Sudah, ini hajatan, bukan tempat kelahi," bentak seorang bapak-bapak. "Ayo turun, kalian semua turun sekarang," saut yang lain mengusir. Namun Henry dan Ridwan juga lainnya tak langsung turun begitu saja. Mereka cekatan maju, berniat menopang tubuh Raffi, membantunya agar bisa berdiri. Cuma saja Raffi menolak. Dengan sisa harga diri, ia berdiri sendiri, berusaha tegar meski lututnya gemetar. Wajahnya meringis, tulang iganya seperti patah akibat tendangan Junaidi. Begitu berhasil berdiri tegak, perlahan telapak tangan Raffi menyentuh pelipis. Cairan merah mengubah warna telapaknya. Lalu perlahan matanya berputar mencari sosok Savitri yang rupanya sudah dibopong masuk ke dalam rumah. Lenyap dari pandangan, membuat hatinya seperti diremas. Sial, geram Raffi, lalu berbalik kasar. Langkahnya sempoyongan, beberapa kali nyaris tersungkur saat melintasi tangga, tapi tetap menolak dibantu. Begitu sampai di area parkiran, "Alah, Raffi, katanya ikhlas, ini malah bikin rusuh. Hajatan malah kacau balau. Lihat tuh, jidatmu benjol kayak begitu," omel Henry sambil geleng kepala. Ridwan yang berdiri di samping menatap Raffi dengan sorot mata campur aduk antara kesal dan prihatin. "Kan semalam udah aku bilang, Vivi, hati itu jangan diajak sok kuat."
Raffi tidak menjawab. Meski ingatannya terseret ke percakapan sebelumnya, ya, teman-temannya tidak mendukung sepenuhnya datang menjadi saksi kebahagiaan sang mantan. Ya kan? Akhirnya kamu sendiri yang rugi tuh, tambah Henry. Raffi tidak menanggapi. Ia berdiri di samping motornya sambil menatap kosong ke tenda biru saat sensasi hangat kembali mengalir. Telapaknya menyeka perlahan lalu mengusapnya ke ujung lengan baju. Kita pulang aja. Udah gak enak suasananya. Tutur Henry. Ya, bisa bahaya. Coba lihat sana. Sambung Ridwan yang memberikan kode kedipan mata ke arah tenda. Di sana terjadi ketegangan. Paman Wiryono marah besar. Tubuhnya sampai ditahan beberapa orang, telunjuknya teracung. Kurang ajar, pekik Paman Wiryono. Pergi dari sini bajingan. Jantung Raffi mencelos tanpa kata. Ia lebih dulu menaiki motornya, lalu disusul satu persatu mereka meninggalkan rumah besar itu. Setengah perjalanan, motor Raffi semakin melambat, sehingga melaju paling belakang, tertinggal jauh. Angin menerpa wajahnya yang berubah pucat, sementara luka di pelipis makin perih dan berdenyut. Sepanjang jalan, pikiran Raffi dipenuhi bayangan Savitri saat memeluk untuk terakhir kali waktu itu, dan barusan saat robot tak sadarkan diri di pelaminan dalam dekapan lelaki lain. Raffi menggenggam stang motor lebih erat, giginya gemeretak saling gegat, lalu membuang nafas berat. Ia bicara sendiri. Ikhlas itu rupanya cuma enak diucapkan. Rasanya sakit banget. Tapi mau gimana lagi? Aku memang tidak punya apa-apa untuk mempertahankan dia. Sepanjang jalan pulang itu, Raffi berusaha pasrah, membawa laju motornya makin pelan sampai tak sadar bila tak ada satupun kendaraan berpapasan. Ketika roda motor menyentuh awal jembatan, Raffi menoleh ke arah kiri. Tak ada siapa-siapa dan aroma itu kembali datang. Mawar melati lebih kuat dari sebulan yang lalu. Tiba-tiba saja dia menghentikan sepeda motornya, lalu turun. Sepatu pantofelnya menyentuh aspal sebelum akhirnya naik ke trotoar jembatan Cangar. Langkahnya maju setapak demi setapak mendekati pembatas, berhenti. Tatapannya menembus ke kedalaman di bawah sana. Savitri, kamu di situ? Tanya Raffi. Tak ada jawaban, sementara angin mendadak berembus jauh lebih kencang, disusul kabut hitam bergulung menyelimuti, memilin tubuh Raffi. Ia memeluk tubuh, menahan dingin menembus tulang, datang bersamaan potongan kenangan indah yang tak bisa dimilikinya lagi. Lalu, Raffi, aku di sini, jawab Savitri. Mata Raffi membelalak, mencondongkan tubuh, melihat ke dasar jurang yang diselimuti kabut hitam pekat. Dalam kepalanya, bayangan Savitri di pelaminan berputar, tangisan, pelukan, kata-kata terakhir. Kita nggak akan pernah ketemu lagi, Vi. Perlahan, Raffi menaikkan satu kakinya ke pembatas. Sepatu pantofel menginjak besi itu, tubuhnya setengah berdiri di atasnya, baju batiknya berkibar liar. Kalau aku turun, kita bisa bareng lagi ya, Tri. Gumam Raffi. Turun, Raffi. Aku nunggu kamu, rengek Savitri. Sekarang ya, atau kita nggak akan pernah ketemu lagi, bujuk Savitri. Raffi menarik nafas dalam-dalam. Semua rasa sakit atas kehilangan melebur menjadi satu, dan ia benar-benar akan melompat. Tubuhnya mulai condong ke depan. Cit! Suara rem mendadak membekakan telinga. 4 motor datang beruntun, berhenti tepat di belakang tanpa sempat mematikan mesin dan menstandar. Raffi! Teriak Ridwan berlari, membiarkan motornya ambruk begitu saja, disusul Henry dan yang lainnya. Ngapain kamu, Vi? Bentak Henry panik bukan main. Dalam satu gerakan cepat, Ridwan dan Henry langsung menerjang, mencekal lengan Raffi dari belakang. Lepaskan! Raung Raffi meronta, tetap bertahan berpegangan kuat.
Kamu udah gila apa, Vi? Bentak Henry tepat di telinganya. Ia berusaha menarik tubuh Raffi menjauh dari pembatas. Kamu mau mati, ha? Tapi Raffi tetap bertahan menatap ke arah jurang itu tempat suara Savitri masih menggema. Raffi, ayo, sekarang. Turun, bentak Ridwan lagi sambil mengguncang baunya kasar. Kamu pikir kalau kamu mati semua selesai? Apa masalahmu beres? Gitu. Tapi Raffi tidak merespon. Sementara Ridwan menahan lengannya makin kencang. Vi, sadar dong, Vi, sadar. Henry bicara mencerca tepat di wajah Raffi. Vi, cuma gara-gara tinggal nikah. Terus kamu mau bundir, Apa kamu udah lupa sama ibu kamu? Sama adik-adikmu? Kalau kamu mati, sopo sing urus mereka, Pakai otakmu, Vi. Saking geramnya, Henry sampai menoyor kepala Raffi yang tidak merespon. Sementara kabut hitam menggulung lebih tebal menyelimuti mereka. Tiba-tiba tubuh Raffi gemetar, matanya melotot kosong, kepalanya tertunduk, dan saat itulah tiba-tiba saja, lepas! Raung Raffi saat tubuhnya justru diseret kuat dan kasar. Tarik, tarik! Teriak Ridwan panik. Ia berhasil mencegah hal yang nyaris terjadi. Henry sigap berpindah, ikut memeluk tubuh Raffi dari belakang, mengunci perutnya. Dua teman yang lain ikut membantu menarik lengan Raffi sekuat tenaga bersebelahan. Tapi tarikan dari bawah tak kalah kuat. Dalam kepala Raffi, suara Savitri menghipnotis. Raffi, ayo, jangan dengarkan mereka. Kalau kamu nggak datang, kita akan berpisah selamanya. Enggak, aku nggak mau kita bisa lagi. Teriak Raffi menggeleng kasar. Tarik menarik tak terlihat mata itu semakin brutal. Jangan lepas. 1, 2, tarik. Henry meraung. Dua orang di belakang mengerahkan seluruh tenaga. Henry dan Ridwan bagian mengunci perut Raffi dan semuanya terlempar ke belakang bersamaan. 5 tubuh itu jatuh bertumpuk-tumpuk menghantam aspal. Rang Raffi. Ia tergeletak ke samping. Kepalanya yang benjol bekas tonjokan itu terbentur, membuat pandangannya berputar. Beberapa detik sunyi. Lalu Astagfirullah, 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 ucap Raffi. Dia duduk, nafasnya tersengal, tangannya gemetar memegangi dada, matanya kembali fokus. Kesadaran itu akhirnya kembali. Ridwan merangkak mendekat, nafasnya masih terengah mengomeli. Kamu ini sebenarnya mau apa sih? Mau mati? Raffi menggeleng cepat, ia mengelak. Gak mungkin. Gua mungkin lagi, potong Henry kesal. Ia menunjuk ke arah jurang. Kalau kita telah sedikit aja datang, kamu udah jadi mayat di bawah sana. Sadar! Wajah Raffi berubah panik, keringat dingin membasahi pelipisnya. Baru ia tersadar. Ya Allah, tadi itu aku hampir. Hampir, bukan hampir. Kamu itu udah setengah jalan, Vivi. Potong Ridwan tak kalah kesal. Raffi langsung beristighfar lagi berkali-kali, sadar betapa dekat dirinya dengan jurang kematian. Bukan karena takdir, tapi karena bujukan sesuatu. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang di kejauhan. Terdengar suara langkah banyak bergegas disertai gumaman marah yang tak jelas. Disusul kabut bergerak liar di atas jembatan berputar-putar menyerupai siluet tubuh manusia. Suasana menjadi mencekam. Ayo kita pergi dari sini, bahaya, ujar Henry cepat dengan jantung berdegup. Mereka bangkit satu persatu. Ridwan yang masih waspada menepuk bahu Raffi. Kamu duluan, kita di belakang. Raffi tak membantah. Mereka pergi berbarengan, memastikan satu dan yang lainnya saling mengikuti meninggalkan jembatan. Beberapa menit kemudian, motor berhenti di pos kamling. Raffi lebih dulu duduk, wajahnya tertunduk. Ridwan berdiri di depan, berkacak pinggang. Sekarang ngomong, Vi. Tadi itu yang kamu dengar apa? Suara Savitri. Jujur, Raffi. Henry mengacak rambut kasar. Itu bukan Savitri, Raffi. Kalau itu dia ya gak bakalan nyuruh kamu mampus. Raffi mengangkat wajah berkata jujur. Aku gak sepenuhnya sadar. Akhirnya
Ridwan duduk di samping menepuk pelan baunya. Yang tadi itu bukan manusia, Vi. Raffi mengangguk sepakat lalu bertanya, kira-kira ada hubungannya sama Savitri nggak ya? Ridwan menjawab cepat. Ya, kalau itu aku nggak bisa jawab dong, Vi. Henry menarik nafas lalu berkata lebih serius. Gini aja, kita pergi ke orang pintar. Mana? Tanya Ridwan cepat. Pak Darso, orangnya biasa aja sih, tapi katanya punya isi. Orang sini, kalau ada kejadian aneh, suka ke sana. Jawab Henry. Ridwan dan yang lainnya langsung mengangguk sepakat. Mereka baru ingat. Kita nggak punya pilihan lain ya? Tanya Raffi ragu. Ya, kalau tadi itu bukan hal biasa, kita butuh penjelasan dari ahlinya, saut Henry. Ya, aku setuju, kata Ridwan tegas. Raffi akhirnya mengangguk. Ya, kita ke sana sekarang. Mereka berdiri serebak, kembali membawa laju motor ke arah rumah yang dimaksud meski harus melewati 2 desa sekaligus. Begitu sampai di depan rumah kayu milik Pak Darso, Ridwan mengetuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab suara Pak Darso dari dalam. Mereka langsung dipersilakan masuk, duduk bersila di atas lantai semen dengan raut wajah yang tegang. Niat kalian kesini apa? Tanya Pak Darso. Ridwan langsung menyenggol lengan Raffi, kode, lalu lekas memberitahu. Saya mengalami kejadian aneh di jembatan Cangar, Mbah. Saya mendengar suara mantan. Namanya Savitri. Saya hampir melakukan hal yang tidak seharusnya, Mbah. Raffi menceritakan semua tanpa ada yang disembunyikan, termasuk kejadian 1 bulan yang lalu. Pak Darso memejam cuma sesaat lalu berkata, kamu hampir terbujuk rayuan iblis. Makhluk tempat itu memanfaatkan perasaan putus asamu. Jadi, itu bukan Savitri yang sesungguhnya, Mbah? Tanya Raffi tegang, bulu kuduknya seketika meremang. Bukan, jawab Pak Darso tegas sesuai penglihatan mata batin yang menembus tempat itu. Tapi, apa ada hubungannya sama Savitri, Mbah? Tanya Raffi lagi, masih tetap mengganjal. Pak Darso terdiam, lalu kembali melakukan seperti yang tadi. Begitu membuka mata, ia memberitahu. Ya, Savitri juga sedang ditarik. Seketika Raffi tersentak. Maksudnya apa, Mbak? Tanyanya lagi. Kalau tidak ada yang menghentikan, dia akan melakukan hal yang sama, jawab Pak Darso tanpa berusaha menyembunyikan. Kalau kamu tadi benar-benar jatuh, maka dia akan menyusulmu. Berarti kalau saya tidak jadi melakukan itu, diselamatkan, Mbah? Tanya Raffi berpikir keras. Penjelasan itu terlalu sulit untuk diartikannya. Namun Pak Darso menggeleng. Justru dia yang akan melakukannya. Kamu dijadikan jalan pembuka. Raffi langsung menoleh ke teman-temannya. Kita harus ke sana sekarang. Hah? Ke sana? Ke rumah Paman Wiryono? Tanya Ridwan. Henry ikut menimpali. Wes, ayo sekarang. Akan tetapi Pak Darso mengangkat tangan. Sudah terlambat untuk malam ini. Kalian bisa memastikannya besok. Selain itu, setelah apa yang kamu alami tadi, melintasi jembatan Cangar malam-malam bukanlah keputusan tepat. Tambah Pak Darso, semua terdiam. Kejadian mengerikan tadi terlalu menakutkan. Sesaat kemudian, mereka pun berpamitan pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, sesuai kesepakatan, mereka kembali bertemu di pos kamling. Raffi lebih dulu sampai. Begitu semuanya sudah datang, mereka langsung berangkat ke desa Pacet. Kali ini saling mengawal. Saat sampai, satu persatu mesin motor dimatikan. Tenda biru masih berdiri kokoh. Begitu juga dengan pelaminan. Hanya saja suasana di dalam rumah berbeda. Ya, terdengar tangisan keras dari dalam. Anakku, Savitri, aku salah, Dok. Suara Paman Wiryono terdengar pecah. Tanpa pikir panjang, Raffi langsung berlari. Kedua tangan menopang di kedua sisi kusen. Langkahnya terhenti di ambang pintu. Pandangannya bertumpu pada sosok yang berada di tengah ruangan.
Di sudut bagian kepalanya ada lampu sentir yang menyala. Semua mata tertuju ke arah pintu, tapi tak ada yang mencegah ketika Raffi mendekat lalu berlutut. Kedua tangannya gemetar membuka kain jarik penutup itu. Safitri, Safitri, pekik Raffi tanpa sadar mengguncang tubuh Safitri dan memeluknya erat. Kenapa kamu kayak gini? Kenapa? Kenapa, Tri? Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Cerca Raffi. Junaidi menangis di sampingnya. Sebelah tangannya mengusap wajah pucat perempuan yang baru hitungan jam sah menjadi istrinya. Aku yang salah. Aku yang memaksakan semua ini, sesal Junaidi. Di sebelahnya Raffi menatap. Bagaimana kejadiannya? Junaidi menjawab dengan suara gemetar. Semalam sebelum malam pertama, dia mengunci diri di kamar. Lalu tanya Raffi tak sabaran. Pas kami dobrak, urat nadinya sudah terputus. Dia kehabisan darah, jawab Junaidi lirik. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Raffi. Ya, semua yang dikatakan oleh Mbak Darso benar. Namun mereka datang terlambat. Safitri memilih mati ketimbang disentuh oleh pria yang tidak pernah dicintai. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Wulan Kemuning. Ngeri banget ya, jembatan Cangar. Jadi memang jembatan ini viral karena banyak sekali orang yang melakukan aksi yang tidak patut dicontoh ya teman-teman, untuk bundir di sana. Jadi banyak sekali yang begitu. Dan ini terjadi kepada hampir terjadi pada Raffi, yang mana di sini Raffi dan Safitri harus terpisahkan karena sesuatu. Jadi beda-beda ya. Dan mereka sudah pacaran selama 2 tahun, tapi Raffi secara ekonomi belum mapan, dia juga masih jadi tulang punggung keluarga. Sedangkan di sisi lain, Safitri, keluarganya terutama mendesak untuk cepet-cepet, karena ya 2 tahun teman-teman, 2 tahun wajar lah ya bagi keluarga perempuan, karena akan bertanya-tanya, calonnya serius nggak sih ini, karena belum ada omongan, sedangkan tiap malam minggu dia apel tuh nyamperin, pasti khawatir keluarga di sini, sehingga pada akhirnya Paman Wiryono menjodohkan Safitri dengan anak kepala desa yaitu Junaidi. Waduh, di sini juga Raffi agak gimana ya? Dia datang lagi ke nikahan mantannya itu. Kalau saya nggak bakalan mau saya datang. Ya percuma, mau ngapain gitu, mau ngapain datang. Doa untuk mendoakan kan nggak harus selalu datang. Yang pertama, kenapa kalau bisa jangan datang ke nikahan mantan? Yang pertama terkait hati kita nih, pasti akan ya nggak enak lah. Yang kedua juga takut terjadi apa-apa di sana seperti yang terjadi di pernikahan Safitri dan Junaidi. Di situ Safitri pingsan terus dipeluk sama Raffi. Ya kesel lah Junaidi, siapa juga kesel ya, karena mereka kan udah sama jadi suami istri. Dihajar hingga terjadi keributan, yang mana pada akhirnya di keesokan harinya Safitri ditemukan meninggal dunia. Waduh, tragis banget ya. Yang ngeri Raffi itu, dia berapa kali dapat bisikan seolah-olah suara Safitri manggil dari dalam, dari dasar jurang yang ada di jembatan Cangar. Ini kan ngeri banget nih di sini nih ya. Tapi untungnya Raffi bersama 4 temannya yang sangat setia kawan ya, mereka semua membantu Raffi agar tidak melakukan hal nekat itu. Wow, luar biasa kisahnya. Mari kita ambil hikmah baik saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya ya teman-teman ya. Mungkin hikmah baiknya di sini adalah, kalau memang kita udah yakin, ya kita harus berusaha untuk siap dong. Terkait nanti hasil usahanya gimana, paling tidak di sini keluarga Safitri tahu kalau Raffi sudah berusaha. Tapi kalau ujuk-ujuk bilang belum siap karena jadi tulang punggung keluarga, ya keluarga mana juga kesel. Jadi saya nggak menyalahkan masing-masing ya. Intinya ini hanya keadaan yang membuat mereka seperti itu, dan intinya semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik ya teman-teman ya. Wulan Kemuning, terima kasih banyak atas kisahnya, luar biasa, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya jangan lupa diklik juga agar video ini bertambah viral. Dan bisa dong dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar, yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan
ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.